hadir dalam acara ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka desiminasi pengimbasan program calon guru penggerak yang nantinya akan dibawakan pemateri kita, Ibu Siti Romadania. Tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana syafaatnya lah yang kita harap kelak di hari nanti dari akhirat. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan. Saya harap di sini walaupun kita cuma sedikit materi kita, jadi saya mintakan waktunya supaya ada, nggak sekedar menambah wawasan kita, tapi ada gitu yang nyangkut sama kita supaya pembelajaran kita lebih baik ke depannya. Jadi marilah kita sambut ibu pemateri kita, calon guru penggerak yang mudah-mudahan bisa menggerakkan kita sebagai rekannya. Kepada Ibu Mia, saya persilakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan juga tenaga bersedia untuk hadir dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata di modul 1 yang terakhir, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana materi ini saya rasa sebenarnya sudah kita lakukan budaya positif, hanya saja karena perubahan zaman dan memang zamannya kita zaman yang cuek, jadi mari kita mengulas kembali supaya kita sadar dan menyadarkan murid untuk berbuat lebih baik lagi. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UTT SD Negeri 08 Banyuwangi dan yang saya hormati seluruh pendidik yang berkenan hadir mengikuti kegiatan diseminasi saya. Tidak lupa saya rangkaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya saya masih diberi semangat, diberi kesehatan untuk sampai menyelesaikan aksi nyata di modul 1.4 ini, dan saya berharap mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah supaya dapat menyelesaikan pendidikan program guru penggerak. Dan selawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga yang kita harapkan nanti kita dapat diberi syafaat ketika hari penghakiman kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Romadania Harahap dan lebih enak didengar saya dipanggil Nia. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 1 di 2 bulan terakhir. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita sepakat bersama. Jadi saya memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga dapat membantu saya. Di sini bisa kita ubah kesepakatan kelasnya, kesepakatan belajar. Karena di sini saya bukan sebagai guru, tapi kita sama-sama belajar. Sharing. Gimana Bu? Kesepakatan belajar yang saya butuh berperan aktif selama kegiatan berlangsung. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke, tidak memperhatikan gadget saat kegiatan kecuali jika ada hal mendesak. Sepakat ya Ibu-ibu, minta tolong karena kata-kata bijak yang saya dapatkan, perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi gimana anak-anak itu cuek sama kita, sementara kita cuek sama orang lain. Ternyata itu dari diri kita, bukan dari anaknya. Kesalahan itu ternyata berasal dari kita. Kita
dan saya baru sadar ketika mengikuti pelatihan saya suka asik sendiri di meja, pegang gadget. Dan ternyata saya di kelas, murid suka asik sendiri ngobrol. Oh, ternyata ini cerminan dari perilaku saya. Jadi pelan-pelan, mari kita sama-sama memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, saling menghargai pendapat. Jadi saya di sini berharap Bapak Ibu mau mengeluarkan suara emasnya untuk berpendapat. Jadi materi itu nggak dari saya, karena di sini banyak senior yang sebagai guru saya juga, dan saya rasa ilmu saya itu masih jauh dari yang ibu senior dapatkan. Atau ada yang ditambah? Cukup. Oh. Baik, ini konsep inti yang akan dipaparkan ya. Jadi saya berharap banyak waktunya di sini karena banyak hal yang ingin disampaikan dan diharapkan ada di aksi nyata saya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kita akan mengetahui nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, hingga yang terakhir segitiga restitusi. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Bu Parto? Oke, setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, Bu? Oke, setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi dari ketiga pernyataan ini kita sepakat setuju. Setuju. Oke, kita bahas. Di sini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi yang tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju, memang iya terjadi, tapi efeknya itu efek jangka pendek. Ya saat itu aja, besoknya dia buat lagi, karena motivasinya itu dari hukuman. Aku takut berbuat itu karena nanti aku dihukum. Motivasinya sekedar itu, jadi nggak dari dalam diri dia. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Nah ini yang harus kita ubah sekarang. Jadi kita dapat mengontrol orang lain, itu tidak benar, bukan tidak sepenuhnya benar. Kita dapat mempengaruhi, tapi sesungguhnya yang mengontrol diri seseorang itu dirinya sendiri, bukan orang lain. Tugas kita hanya mempengaruhi, bukan mengontrol. Yang bisa kita kontrol itu ya elektronik kita, bukan manusia lainnya. Kita hanya mempengaruhi, kita berusaha, tapi biarlah diri dia sendiri dan Tuhannya yang mengatur itu. Jadi kita nggak usah stres karena manusia lainnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Itu hanya ilusi dan ini diluruskan di teori kontrol. Kenapa? Karena kritik itu bukan menguatkan karakter, kebanyakan dan keseringan. Dia membuat karakter seseorang jadi down dan membuat merasa bersalah. Kita sering lakukan ke siswa karena memang siswa kita yang luar biasa dan ternyata itu berasal dari kita. Kamu ya begitu. Itu buat dia akan bukan menguatkan karakter baik, tapi kebalikannya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, seperti tadi membersihkan WC, menyabut rumput. Ternyata penguatan itu tidak selamanya efektif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Harus nih, kamu harus ini. Itu bukan hak kita, tapi kita berkewajiban untuk memerintah, bukan memaksa. Ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori
dibantah oleh teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan atau mengatakan dia salah, dia benar, karena sudut pandang kita beda-beda. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Gak semuanya perilaku buruk itu suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol dibantah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak-anak bandel memang salah di peraturan sekolah. Tapi dengan adanya nanti kita bahas segitiga restitusi, kita dapat tahu kebutuhan mana yang gak dia dapatkan. Kenapa dia berbuat itu? Apa alasannya? Di situ tugasnya guru. Jadi bukan langsung kita cap dia salah, dia bandel. Tapi tugas kita mencari tahu mana kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Karena kalau orang lain ngasih hadiah, kita jadi semangat gitu. Nah, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau hadiah satu bumi dikasih pun kalau kita nggak punya semangat ya sama aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian dari stimulus respon yang tadi, saya bisa mengontrol orang lain. Jelas kan, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata itu tidak benar. Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Karena balik ke atas, hanya dia yang dapat mengontrol diri dia sendiri. Mau dipaksa kayak manapun, mau apapun, ya udah. Tugas kita mempengaruhi, mengajak, dan tetap tidak menjudge. Artinya bukan, ya udah dia nggak mau, bukan pembiaran kayak ibu. Tetap proses itu dilakukan, tetap mengajak, membimbing, nggak bosan. Memang capek, dan saya akui capek luar biasa setelah saya tahu teori ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata boleh kita memaksa di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disinilah nanti segitiga restitusinya bertugas. Kolaborasi, apa yang kamu mau? Kamu sadar nggak kamu salah? Apa sih yang kamu cari dengan kamu berbuat seperti itu? Jadi kita cari tahu kebutuhan yang dia dapatkan. Kenapa sih dia bandel? Kenapa sih dia suka lari-lari di kelas gitu? Kemudian model berpikir menang atau kalah di stimulus respon. Ya, saya kalah, ya udah gitu. Ya udah nggak ada motivasi di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Apapun hasilnya saya tetap menang, saya yang terbaik. Itu yang diharapkan dari teori kontrol. Jadi nggak ada menang kalah di teori kontrol, sama seperti di sekolah. Ya dia ranking nggak dapat ranking, mudah-mudahan siswa kita berpikiran saya tetap menang, saya udah yang terbaik gitu. Saya jatuh udah dapat nilai 85 yang mudah-mudahan seperti itu. Jadi dia tetap termotivasi. Lanjut yang kedua, disiplin positif. Sebelumnya ibu-ibu kalau misalnya mau diskusi atau mau nanya silahkan ya, supaya jangan jadi pemandai satu arah. Tadi sebelumnya boleh? Oh. Saya masih bingung nih di yang orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di situasi saya, ini misalnya saya guru sama siswa. Nah, saya punya kuasa atas siswa. Ya, otomatis saya bisa mengontrol orang. Gitu. Itu yang saya bingungkan. Maksudnya di sini dalam hal apa kontrolannya itu gitu. Kayak maksudnya dia punya kuasa pasti dia bisa mengontrol. Kayak kepala sekolah gitu misalnya kan, Bu, ikut CGB gitu. Secara tidak langsung itu kan dalam pikiran saya itu udah mengontrol, bukan sekedar memberitahu gitu. Itu yang dibingungkannya di situ. Mengontrolnya itu kayak mana gitu. Oke, baik. Kita urun pengalaman atau urun pendapat aja ibu-ibu. Jadi nggak ada jawaban benar. Karena kalau di agama saya sendiri, agama Islam, memang stimulus respon. Seperti mau sholat aja ya stimulus dipaksa.
Makanya saya masih sepakat dengan teori stimulus respon. Dan alhamdulillah saya stimulus respon ini selama 4 tahun kuliah di jurusan psikologi, kami masih mengadaptasi teori stimulus respon ini. Makanya saya kaget ketika teori stimulus respon terbantahkan oleh teori kontrol. Tapi saya anggap ya sudah, ini dunia pendidikan. Dan dunia pendidikan ini yaitu kerja saya, yaitu kewajiban saya dan tanggung jawab saya kepada Tuhan. Seperti itu aja simpelnya. Nah, untuk orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu kan ada di teori stimulus respon. Dibantahkan oleh teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti tadi kasus, sama-sama kita angkat kepala sekolah memerintahkan kita untuk ikut CDP. Semuanya bergerak, tidak kan? Sejauh apa posisi kontrol seorang kepala sekolah? Apakah semuanya terkontrol? Ternyata tidak, dan itu benar. Sama seperti kita di kelas. Nah, ayo kerjakan tugas halaman 13 dari nomor 1 sampai nomor 5. Apakah 20 murid di kelas mengerjakan itu saat itu juga? Enggak. Mereka enggak mengerjakan itu karena seberapa keras pun kita mengontrol, mereka enggak bisa mengontrol diri mereka sendiri gitu. Mereka enggak bisa, iya ibu itu. Nanti kontrol ini kita bahas di motivasi. Jadi nanti ada yang berhasil kita kontrol, apa motivasinya? Ada yang tidak berhasil kita kontrol, mungkin dia punya motivasi lain. Jelas? Kalau belum puas, saya bukan alat pemuas. Ada yang lain ibu-ibu? Iya, santai. Kita diskusi santai. Udah makan kan aku? Udah makan tapi kurang juga. Ini saya mau menanyakan ingin membahas hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di situ memang hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tapi terkadang perlu ada teguran orang lain, baru kontrol diri kita itu bisa muncul. Nah, jadi kalau memang kita dibiarkan terus, mungkin kontrol diri itu kita tidak muncul. Jadi bagaimana itu? Itu Bu, itu kan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita makhluk sosial. Kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk tadi kontrol diri. Kita butuh orang lain untuk mengontrol diri kita. Disitulah butuhnya stimulus. Di situ nanti ada motivasi. Nanti motivasi itu apakah kita melakukannya atas dasar hukuman atau penghargaan, atau memang kita melakukannya atas dasar kita sudah sadar. Tapi bukan semata-mata kita lahir ke dunia ujung-ujung kita punya kontrol diri, kan tidak. Di agama manapun saya rasa sependapat dengan yang saya katakan tadi. Kalau kita pun dalam beragama, jadi stimulus dari kecil sampai nanti akhirnya dia butuh untuk berkewajiban dengan Tuhannya. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu. Ada yang lain? Jadi tetap kita bukan cuek, kita itu makhluk sosial. Terbukti kita butuh orang lain untuk bisa mengontrol diri kita. Harus. Dan akhirnya ini mungkin bukan dibantah ya, tapi kalau saya yang tangkap ini perjalanan dari stimulus respon akhirnya adalah teori kontrol. Akhirnya dari stimulus respon ini hasilnya ya kontrol gitu. Jadi stimulus itu tetap dibutuhkan dan harus dilakukan. Ada lagi Bu? Oke, kita lanjut, soalnya lumayan. Jadi makanya saya ucapkan terima kasih banyak dan minta maaf atas keterbatasan konsumsi. Baik, selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Sebuah pendekatan yang berfokus pada tindakan positif. Kan sudah terbantahkan tadi. Hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Ternyata
Maka di sini kita butuh pendekatan supaya menghasilkan tindakan positif. Kemudian, tujuan disiplin positif itu apa? Menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri. Ini tadi, kita motivasi, kita arahkan, kita bimbing sampai akhirnya dia punya kesadaran sendiri untuk mengelola tindakannya. Jadi bukan pembiaran ya ibu-ibu. Ya udahlah, kan kontrol diri sendiri kata si Mia kemarin. Orang lain nggak bisa kontrol dia, memang udah gitu kan? Salah besar. Itu namanya kita lepas tanggung jawab. Bayangkan kalau kita digituin Tuhan kita gimana? Ya udahlah terserah kau. Kan nggak bisa juga gitu kan Bu. Dan murid itu butuh kita, sangat butuh. Kemudian tujuannya atau hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan disiplin positif itu membina dan meluruskan perilaku anak. Sini tugas kita, membina dan meluruskan. Jadi enggak pembiaran. Yang kedua, konsekuensi bersifat membangun bukan menghukum. Konsekuensi bukan hukuman. Kamu udah lari-lari di kelas, ya udah ayo ke kantor, ibu udah jamnya pulang nih, malas pula ibu nungguin kamu. Ayo ke kantor, ibu pulang jam 1, ibu tunggu sampai jam 1 harus selesai. Konsekuensi dia akan selesaikan tugas. Oke, yang ketiga, menghormati martabat anak. Ternyata bukan anak kecil menghormati orang tua, kita juga harus menghormati masalah mereka di rumah apa, ekonomi mereka bagaimana, sarapan mereka gimana. Itu yang harus kita hormati pada batas-batasnya. Ganang-ganangkan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis dan sebagainya. Itu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita harapkan atau bisa kita terapkan, bisa kita bimbing saat kita menerapkan disiplin positif. Hasilnya sama seperti yang kemarin saya pendampingan, kita punya mimpi untuk murid kita kan Bu. Kita punya mimpi di masa depan untuk murid kita. Jadi semoga biarpun gak 100% mimpi kita tercapai, ada murid-murid yang mengingat segala ajaran yang didapatkannya di waktu pendidikan dasar. Oke, ini tadi berkaitan dengan teori kontrol, ada teori motivasi manusia. Motivasi berasal dari dua, eksternal dan internal. Motivasi dari dalam, motivasi dari luar. Eksternal dari luar, internal dari dalam. Nah, ternyata motivasi eksternal itu tujuannya ada dua juga, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau aku berbuat kayak gitu, nanti aku dihukum nggak ya? Nggak usah lah, nanti aku dihukum, nggak jadilah. Jadi takutlah dia. Nanti kalau aku masuk kan 7.15, kalau aku datang jam 7:30, dihukum nggak ya? Nanti aku dihukum, datang jam 7 lah aku. Nah, itu motivasi dari luar, karena dia takut dihukum. Dan itu tidak salah. Ya kita manusia, kalau kita hidup sendiri mungkin, tapi ini kita makhluk sosial dan itu tidak salah. Kemudian tujuan yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Buat inilah biar aku dapat hadiah. Buat inilah biar aku dapat imbalan. Buat inilah biar aku dibilang yang terbaik. Aku sibuk lah biar aku dibilang yang sok sibuk gitu. Nah itu motivasi eksternal, supaya ada penghargaan dari luar, supaya ada hukuman gitu. Itu eksternal dan itu nggak salah Bu. Kemudian yang kita harapkan murid kita memiliki motivasi internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Aku seorang murid, aku seorang guru, malulah kalau aku terlambat. Aku seorang guru, malulah aku di kelas pakaianku gini, malulah kalau misalnya aku cuma pakai lengan pendek sementara
menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang terbaik ketika saya melakukannya, dan itu dihargai diri dia sendiri. Kalau kita dewasa, kita biasa self reward. Aku udah kerja 1 bulan, aku dapat gaji, beli skincare lah untuk diri sendiri. Ada dari orang nggak ada. Self reward diri kita sendiri, dan itu yang kita harapkan. Dan dimulai dari motivasi eksternal. Itu tugas kita dari orang luar. Nah, ini merdeka yang selama ini kita salah arti. Alah, belum kurikulum merdeka, anak-anak udah merdeka, bebas, gitu kan? Ternyata merdeka yang dimaksud Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ternyata merdeka yang diharapkan itu guru gak harus teriak-teriak setiap saat. Jadi caranya kita apa tadi? Motivasi, bimbingan, arahan, tuntunan, bukan tuntutan. Kalau tuntunan itu jangka pendek perilakunya, tapi kalau tuntunan itu jangka panjang. Jadi bolehlah 1-2 tahun di awal kita teriak-teriak, tapi ketika itu mereka sudah terbiasa. Seperti itu yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Bukan merdeka yang bebas, tapi merdeka yang cakap, bisa, mampu memerintahkan diri sendiri. Nah, di sini sedikit sebelum masuk ke materi, saya ada bagikan link di grup Quizizz, kita main sebentar. Bisa masuk Ibu? Grup UPT tadi. Boleh masuk dari quiz atau boleh masuk dari Chrome. Kalau yang belum punya Chrome, belum punya Quizizz, bisa tadi kan punya aja. Masuk? Iya Bu, jaringan kita mungkin karena belum manja. Ada yang udah masuk? Coba klik start. Masukkan nama kamu, berarti nama Iya, nama panggilan aja. periksa masalah di masukkan nama Iya. Oke. Iya. Udah masuk. Bisa? Mainan aja harusnya ada. Oke, mulai. Masuk kan enggak sih? Ada. Jawab masuk mulai. Iya. Iya, Bu. Apa bisa? Iya, Ada. musik. Time's up. Selesai. Iya, time's up. Pertanyaan selesai kamu. Nol semua. Bukan ada yang benar ya? Maksudnya mana aja nggak ada. Nggak muncul. Muncul itu. Tuh. Enggak ini jaringan kakak. Waiting. Wifi muncul. Niat. Punya niat. Mana ya? Aku data kok. Iya, dataku juga enggak Iya, ini. nambah. Punya niat. Buku mana ada yang dicatat 100 kali dalam buku tersisa? Mana yang tersisa 12 soal? Udah tersisa belum dikerjakan? Buku mana dia? Ya enggak, ibu udah jawab apa-apa. Jangan, Bu. Jangan lama-lama Bu, nanti time's up lagi. Klik aja kan enggak ada. Ini motif. Ini Masuk motivasi sendiri ya. Pengen jawaban benar atau karena nggak ada reward. Mana nih? Ini aja. Harusnya muter-muter. Yang mana yang mau diapain? Cat ya? Punya Anda terlalu pandai. iklan Pak Bu. Iklan itu. Banyak kali iklan yang punya botol sini ya, enggak mungkin nanti punya duit. Jadi dia Karena di-allow setiap saat. hapus apa nanti dia kalau di 2 orang lagi ya? ini siapa? Main lagi. Bagi orang lagi satu. Mulai dari awal gitu. Sore Ya, GPU. nama ibu tulis ya
Udah? Kadangnya udah? Buku udah? Ini gerakan dua apa kan ini? Pertanyaan ini nggak bisa dibaca. Cepat lagi cepat. Kak Wiwin 1800. Masukkan nama. Terus Udah selesai, Bu. udah habis. Ada yang raise hand. Ngapain diteruskan? Oke, kita cek ya. Selesai. Ini tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Iya, soal pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita lihat ya apa bedanya, Bu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman. Belum sempat, Bu, karena udah tense up. Nggak bisa kita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini udah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa melihat pertanyaan. Masuk hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu merupakan konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Itu konsekuensi. Dia nggak dapat waktu main karena pas lagi belajar udah bisa mencederai teman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Jadi kalau konsekuensinya, kalau udah matahkan pensil diganti. Nah, balik ke materi. Nah, udah, Bu, boleh. Dia udah lari-lari di kelas, ya udah langsung aja dihukum, nggak ada rencana apa-apa. Kita mau menghukum aja memang. Yang kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Maksudnya, setelah dia melakukan itu, dia nggak dilibatkan. Kamu maunya gimana? Jadi dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia disuruh aja berdiri. Tiba-tiba disuruh aja dia nyuci WC. Dia nggak tahu akan apa setelah itu. Yang kemudian bersifat satu arah, ya kan, karena memang dari kita tidak ada timbal balik dari murid. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, nyuci WC, dimarahin, itu psikisnya. Sedangkan konsekuensi itu biasanya terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kamu terlambat, udah berapa menit ini? 15. Berarti 15 menit kamu nanti istirahat kepotong untuk selesaikan tugas. Jadi kamu nggak dapat waktu istirahat 15 menit. Karena sesuai kesepakatan dia terlambat dan masih dalam ranah yang sama. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi. Dia ya nggak nyaman, namanya nggak dikasih istirahat, pasti nggak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Selalu dipantau muridnya sampai selesai. Itu kalau konsekuensi. Nah, nanti ada namanya restitusi.
Jadi tetap ada konsekuensi, tapi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki yang salah. Biasanya mereka sadar untuk memperbaiki diri sendiri. Itu yang diharapkan dari restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita tanya, kita cuma modal tanya, banyak komunikasi, nanti dia sendiri yang jawab. Dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Tapi sesuai dengan arahan, apalagi kita SD. Restitusi ini masih betul-betul harus kita kurung. Kalau SMA mungkin sudah bisa berpikir secara luas, tapi kalau SD masih kita kurung. Oke, next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita kerja untuk dapat gaji, itu kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Aku kerja bagus-bagus biar gajiku juga bagus. Kuuruslah segala sesuatunya biar gajiku juga tidak tersendat. Itu kebutuhan dasar, didasarkan dari motivasi. Nah, kita bicara teori, memang banyak teori ya ibu-ibu. Dari teorinya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, uang, itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dianggap sama temannya, itu juga bagian dari kebutuhan dasar. Jadi kadang ada murid yang bandel, mungkin di rumah dia nggak disayang, mungkin di rumah dia nggak dianggap, seperti itu. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu masuk ke penguasaan. Anak kecil yang menangis, dia berkuasa untuk dianggap, ada aku loh di sini. Jadi dia menangis. Itu usaha anak kecil. Kemudian kebebasan, mandiri, punya pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Aku mau jalan-jalan Itu kebutuhan dari kebebasan. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tawa. Dan saya pribadi lihat murid-murid saya, kebanyakan kebutuhan di kesenangan. Makanya kita digadang-gadangkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena kebutuhannya itu kesenangan. Bisa jadi kebutuhan kesenangan tidak terpenuhi dalam kelas, jadi ada tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Fungsi kontrol guru. Kita itu bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tapi untuk posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu posisi yang negatif. Kalau bisa kita hilangkan. Alangkah baiknya jika kita punya posisi sebagai teman, pemantau, dan lebih baik lagi ketika kita mempunyai posisi sebagai manajer. Yuk kita bahas. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kita sebagai penghukum, biasanya kita akan langsung menyuruh mereka hormat di tiang bendera 1 jam. Nah, kalau posisi kita membuat rasa bersalah, ucapan kenapa sih, udah berapa kali sih harus memberitahu kamu selalu saja buat ibu kecewa, kalian gak kasihan sama ibu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga, sebagai teman, ayolah ikutilah aturannya, tolong bantu ibu supaya ibu gak diceritakan gitu. Itu sebagai teman, gimana ngobrolnya dengan teman. Kalau sebagai pemantau, kita pantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Jadi dia di sini menyadarkan dan memberitahu konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
sebagai fasilitator supaya muridnya sadar kalau dia bersalah. Yang lagi ya Bu, biar nggak bosan dan nggak saya terus. Jadi di sini saya bagi LK cuma 6 soal kok, dan cuma milih kalau pernyataan yang di atas itu termasuk apa? Pembuat rasa bersalah kah, pemantau kah, penghukum, teman atau manajer? Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini sebagai tamu? Wih, kamera dulu. Bawa. Bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu selalu yang paling Biar nanti dicek jawabannya benar atau salah. Periksa sendiri, jujur. Udah? Periksa sendiri. ini melatih kejujuran di sekolah lagi. Nanti benar berapa gitu. Makanya didengarin kalau orang menerangkan. Yang pertama, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Iya, jawabannya membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Dengarkan Kak, jangan pulang ya. Melatih nilai kebajikan ya, kejujuran. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Jadi kalau kamu ini ya nggak pernah betul loh, udah ibu kasih tahu kayak gini, itu penghukum. Salah satu. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, posisinya sebagai teman. Ayolah demi bapak ibu. Oke, lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Itu sebagai pemantau. Jadi dipantau dulu. Ih, bener kali anak ini. Bukan salah. Mau nggak dapat stiker bintang? Tuh. Oke, lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Yang terakhir, samping Bu, samping. Tuh. Oke, sampingnya yang terakhir, kamu
kita angkat yang terakhir ya Bu. Dan mudah-mudahan saya berharapnya ada. Entah cerita kasus di kelas, jadi kita sharing and caring. Oke, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini saya jawab langsung ya. Kenapa sih harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan peraturan? Kalau peraturan seperti tadi, satu arah. Tapi kalau keyakinan kesepakatan, murid memenuhi kebutuhan guru, guru memenuhi kebutuhan murid. Bu, istirahat tepat waktu ya. Oke. Nah, kalau ibu menjelaskan, dengarkan ya. Kesepakatan ada dua arah. Kenapa itu yang harus diterapkan? Bukan peraturan. Harus mendengarkan, harus begini enggak. Jadi nanti keyakinan kelas ini diarahkan sama nilai-nilai kebajikan. Oke, pembentukan keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal seperti tadi. Dari yang diharapkan, jangan nyontek ya nak, iya bu, gitu kan, kesepakatan. Nanti diharapkan yang ditempel itu pernyataan universalnya. Kira-kira apa? Kejujuran. Kira-kira apa? Tanggung jawab, mandiri. Jadi kata-kata seperti itu yang diserap siswa. Jadi bukan tidak boleh mencontek, bukan itu yang diserap, tapi jujur, tanggung jawab, mandiri. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar tidak mudah dilupakan. Diingat, kata-kata singkat. Jangan memakai sepatu hitam dan pakai dimasukkan ke dalam baju segini-gini, kan panjang, diabaikan. Atau kita bisa diskusi gimana kalau jadi siswa kita ubah jadi kata-kata yang lebih singkat. Jadi anak hafal seperti Pancasila, kan gampang dihafal dibanding janji siswa. Itu enggak. Janji siswa itu enggak bersifat universal kan, bukan peraturan tertuang dalam peraturan kementerian kan, enggak kan Bu? Enggak, itu enggak tertuang dalam kementerian kok. Atau sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ada peraturannya? Dan kalimatnya singkat, jadi hafal. Coba kita tanya murid kita, satu kalimat pun mereka nggak tahu janji siswa yang diucapkan setiap hari Senin. Seperti itu. Dan semua warga sekolah terlibat dalam membuatnya. Kalau misalnya janji siswa ya nggak dilibatkan, tapi kalau kesepakatan kelas lebih baik dilibatkan. Seperti itu. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir materinya, tapi ada beberapa slide lagi ya Ibu. Ini biasa di 3 restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini apa sih sebenarnya? Tawar menawar. Tawar menawar, tapi tetap harus kita sebagai guru, manajer. Manajer ditawar kayak manapun, kalau dia manajer ya nggak bisa juga, nggak goal juga tujuan kita. Nah, ini biasa dilakukan ketika ada murid yang bermasalah. Jadi diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu biasanya menstabilkan identitas. Jadi kita pancing. Setiap orang pasti pernah kok buat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kira-kira apa yang udah kamu lakukan tadi? Distabilkan identitasnya. Benar nggak dia? Benar nggak dia sesuai dituduh? Benar nggak dia ngambil uang temannya? Di sini distabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu ambil uang temanmu. Kita cari alasannya. Kebutuhan apa sih yang nggak terpenuhi dari dia? Atau memang kebutuhan tidak dicintai, makanan dan minuman yang nggak tercukupi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Disinilah kita tanyakan, kamu tahu kan kamu salah tadi? Pasti dia jawab iya Bu. Kira-kira bisa diselesaikan dengan cara apa? Apa yang bisa kamu buat untuk menyelesaikan masalah tadi? Seperti itu. Biasanya ini sih yang digadang-gadangkan. Dan ini sudah kita lakukan sebenarnya kan Bapak Ibu. Cuma ya tidak terkonsep. Atau kita bisa cuma sampai validasi tindakan yang salah. Kamu tadi ngapain? Kenapa kayak gitu? Sampai seperti
Saya rasa sih, dan kita juga udah lakuin ini segitiga restitusi. Sini, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau nggak salah ya nggak belajar kan gitu. Kata-kata yang biasa diucapkan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi nggak tersudut dia salah. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Distabilkan dulu, ditenangkan dulu supaya dia mau bercerita lebih lanjut. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Valid nggak? Salah nggak dia? Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada kebutuhan seperti kesenangan, pengakuan, ada yang tak terpenuhi, makanya dia melakukan tindakan seperti itu. Kata-kata yang biasa diucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Tapi kamu tetap melakukan itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Biasanya kata-kata ini, tapi boleh dengan kata-kata yang lain. Kenapa? Kenapa buat kayak gitu? Kenapa sih lari-lari dengan dalam kelas? Kenapa sih ambil uang temanmu? Kenapa kamu gak punya titik sampai harus ngambil? Itu validasi tindakan yang salah biasanya. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini yang diharapkan dari teori kontrol, motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian disadarkan apa keyakinan kita, apa yang kamu percaya tentang peraturan sekolah. Bisa seperti itu kalau misalnya belum punya keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas. Kayak mana sih nak kelas supaya anak-anaknya pintar semua. Jadi dia mencari hal sendiri, dipancing. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Setelah itu baru kita kasih konsekuensi berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi apa solusi dari masalah yang kamu timbulkan. Biasa seperti itu. Oke, baik. Akhir dari materi hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi bukan merdeka dalam arti bebas ya ibu-ibu. Oh udah merdeka kok biar aja. Nggak ada pembiaran. Bahkan di kurikulum merdeka tidak dibiarkan membiarkan. Jadi pemerintah itu tidak membiarkan kita untuk melepas begitu saja murid. Jadi memang harus ada bimbingan dan pendidik itu bersifat menuntun, bukan menuntut. Karena kita sejatinya guru itu pemimpin pembelajaran. Kita manajer, kita pemimpin. Jadi jangan gara-gara teori posisi kontrol tadi, teori kontrol yang ya udahlah orang lain kan nggak bisa kontrol murid gitu. Saya kan orang lain bagi murid. Jangan seperti itu. Tetap kita bertanggung jawab kerja dengan Tuhan kita. Jadi lakukan yang terbaik dan semoga apa yang kita lakukan, karena guru itu salah satu pekerjaan selain dapat gaji, pahalanya juga luar biasa. Guru, makanya yang diharapkan doa murid, salah satu doa murid yang semoga nanti menyelamatkan kita di hari pengabdian. Penutup dari saya, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya selama kurang lebih 1 jam, tepat 11:05 menit. Alhamdulillah tepat waktu. Apabila ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan dan saya harapkan ada. Terima kasih, saya balikan ke moderator. Gimana ibu-ibu, ada yang perlu kita diskusikan?
masih ada yang kurang jelas, mumpung dibuka diskusinya. Apa? Satu. Oh, dari Ibu. Baiklah, saya sedikit berbagi ya untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau saya di kelas 1, ketika Bu Pristi menyampaikan yang seperti ini juga, kami sudah melakukan kesepakatan kelas. Dari 4 atau 5 kesepakatan kelas yang berjalan dengan baik itu 2. 1, mengantri atau tertib ketika mengantar tugas ke depan, dan tertib 2 orang bergantian keluar untuk ke kamar mandi. Untuk yang 2 ini sudah nilai 100 bagi kelas 1B. Dan terima kasih buat penyampaian untuk hari ini. Semoga nanti kesepakatan yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, saya langsung tanggapi. Berarti kita harapkan 100% keyakinan kelas yang dibuat Bu Dami jelas berjalan. Tapi sampai saat ini berjalan berapa bulan Bu? 2 ya, dari bulan Agustus ya. Agustus, September, dan ini bulan Oktober sudah 2, di mana setahun 12 bulan. Berarti kelima keyakinan kelas ini kemungkinan besar bisa dilakukan murid-murid di kelas kita. Jadi sekarang kita berbuatlah, bukan tidak berbuat sama sekali. Memang hanya teori, tapi kita hidup juga berdasarkan teori. Kita hidup berdasarkan Alkitab, Al-Quran, dan agama lainnya. Semua itu tidak terlepas dari teori. Terima kasih Bu Dami. Saya serahkan. Ada lagi Bu yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan atau sekedar saran atau sekedar sharing? Share is caring, kan? Share is caring. Pas. Bagus. Oke, pas. Terima kasih kepada MC. Semoga harapan saya kembali lagi, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.